مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madana wasna. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يجيب توسلنا إليك الحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا رب بالمصطفى. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا رب بالمصطفى بلغ مقام. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi mukhtari man da'ana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi ala ni'matillah, alhamdulillahi ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yang sama kami muliakan segenap para alim ulama, para masayyikh, para habaib, para ajengan, para kiai, para ustad, wabil khusus pembina dan juga pengasuh daripada Majelis Taklim Nurul Iman, yaitu akhina fillah Al-Ustaz Ahmad Irwan Purwanto. Semoga Allah berikan kepada beliau ini keberkahan dunia akhirat. Juga yang sama kami muliakan para ustadz dan tokoh-tokoh lingkungan yang ada di tempat ini, yang duduk di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dunia akhiratnya. Juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja, remajinya semuanya. Semoga niatnya, langkahnya menuju ke tempat ini tercatat sebagai amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala limpahan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mulia, Zat yang maha agung, Zat yang maha luhur, Zat yang telah menggerakkan diri kita, lahir batin kita, jasmani ruhani kita untuk hadir, datang, duduk, bermuwajahah, beristighosah, bermujahadah, berzikir bersama, bertahlil bersama, dan juga membaca maulid bersama. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal tadi kita hadir dipimpin oleh guru kita Ustaz Ahmad Irwan membaca lantunan zikir, disambung dengan baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sepekan ini, sebulan ini, bahkan setahun ini kita jarang melafazkan zikir secara utuh. Kita jarang membaca maulid. Namun alhamdulillah
di tempat ini malam hari ini kita digiring untuk sama-sama berzikir, baca maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dosa kita dari pagi sampai sekarang luntur. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurah kepada Sayyidul Wujud Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan mulia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mulia, insan agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, insan luhur yang diluhurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Muhammad, inna arsalnaka ala khuluqin azim. Sungguh dalam pribadi Nabi Muhammad terdapat akhlak budi pekerti yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Saya diinformasikan, diundang katanya untuk memberikan sedikit omongan. Jadi bukan memberikan nasihat, karena di sini saya lihat semua orang-orang alim, orang-orang yang paham tentang agama, banyak ustadz, banyak tokoh-tokoh. Jadi ibaratnya seperti orang menabur garam di lautan. Jadi kalau saya dikatakan memberikan ceramah atau tausiah atau nasihat, tentunya bukan. Hanya sekedar saling mengingatkan bahwasanya kita ini hidup li ta'arufu, untuk saling kenal mengenal agar bisa saling mengingatkan satu sama lain. Malam hari ini kita memperingati yang pertama yaitu tentang Muharram, di mana dalam Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan. Dan dianjurkan juga di bulan Muharram ini, dan bukan hanya bulan Muharram seharusnya, tetapi kalau bisa setiap bulan, setiap pekan itu kita memberikan manfaat, berbagi rezeki untuk anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita lewat majlis Nurul Iman di RT berapa itu? RT 04 RW 27 yang dipimpin atau dibina oleh Ustadz Ahmad Irwan. Ini Pak, saya kalau melihat Ustadz Irwan begini pakai baju merah-merah, saya ingat yang lagi viral sekarang, yang bareng sama Gus Samsudin Jadab ya, lagi viral. Kalau melihat beliau ini ingat saya sama yang lagi viral Ustadz merah, yaitu pesulap merah dengan Gus Nur Samsudin Jadab, yang Masya Allah inilah pelajaran buat kita sebenarnya, pelajaran buat kita bahwasanya yang namanya agama jangan dijadikan tameng untuk kebutuhan atau kepentingan personal maupun golongan. Malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala pertemuan kita dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Muharram dan juga untuk memperingati atau tasyakuran dalam arti malam kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun 1700 Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus yang ada di Luar Batang, makamnya di Masjid Luar Batang, itu beliau mengumpulkan beberapa alim wal ulama saat itu. Kurang lebih ada 11 para alim ulama berkumpul saat itu mengadakan basaun masail, yaitu untuk mencari apa yang bisa menjadi satu tongkol untuk persatuan yang ada di daerah Nusantara ini khususnya, karena kita saat itu masih dijajah oleh Belanda saat itu.
Lalu dari hasil pertemuan tersebut maka terdapatlah satu keputusan bahwasanya kita harus punya tanda atau ciri bahwasanya pemersatu kita ini adalah dengan salah satu, yaitu dua warna yang Nabi Muhammad terima pusaka tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwarna merah dan berwarna putih. Maka saat itu diumumkan oleh Habib Husain bin Abu Bakar Idrus agar mensosialisasikan yang namanya merah dan putih yang nanti kelak jadi bendera negara Republik Indonesia. Makanya kalau orang zaman dulu itu ada yang namanya kalau anak lahiran dibuatin bubur merah, bubur putih, ketan merah sama ketan putih, untuk mensosialisasikan yang namanya merah dan putih. Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar batang yang mengadakan Saul Masail bersama dengan 11 para alim ulama saat itu untuk mengadakan yang namanya menemukan satu pemersatu, yaitu warna merah dan warna putih. Alhamdulillah di kemudian hari itu menjadi bendera yang ada di negara Republik Indonesia. Perjuangan para pejuang kita saat itu begitu luar biasa. Nah saat ini kita mengisinya dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, yaitu Allah berikan sudah kemerdekaan buat Indonesia, maka kita wajib mengisinya dengan cara mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Allah berikan Indonesia begitu luar biasa, ya, begitu luar biasa Indonesia ini. Kita lihat di luar daripada negara Indonesia, contoh Timur Tengah. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kepulauan, terpisah dengan lautan. Namun sampai hari ini belum pernah ada yang namanya terjadi perpecahan, perang, pertempuran saudara antara masing-masing kepulauan tersebut. Tapi di Timur Tengah, kenapa demikian bisa hancur? Padahal cuma ada 5 suku bangsa di Timur Tengah. Di Indonesia berapa suku coba? Ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada Sumatera, ada Kalimantan, banyak suku di Indonesia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Indonesia dengan apa? Tatanan yang dibentuk oleh para aulia zaman dulu. Wali Songo membentuk Indonesia ini, Nusantara ini dengan hikmah. Hingga hari ini kita bukan lagi orang yang mementingkan yang namanya apa namanya kalau dibilang itu kalau zaman sekarang. Jadi banyak orang memasukkan ajaran agama Islam itu plus budayanya, padahal bukan budayanya yang kita ambil, tapi adalah roh daripada ajaran Islam itu sendiri. Tapi di Timur Tengah mereka itu bukannya Darul Islam, mereka itu Darul Islam, tapi di Indonesia ini adalah Darussalam, negara keselamatan. Di sana Darul Islam. Jadi mengedepankan Islamnya, mengedepankan ciri-ciri keislamannya, tetapi bukan akhlak luhur daripada keislaman tersebut. Namun di Indonesia, Wali Songo dan para pejuang-pejuang terdahulu membangun bangsa ini agar masuk roh Islam dalam setiap budaya yang ada, dalam setiap suku bangsa yang ada, masuk ajaran Islam. Tapi di luar sana mereka mematahkan, bahkan menyalah-nyalahkan
amaliyah yang ada dari suku-suku bangsa yang terdahulu. Hingga banyak sekarang ini orang menolak kearifan lokal. Contoh diantaranya tahlilan dianggapnya adalah perkara yang tidak dibolehkan dalam Islam. Maulidan dianggap perkara yang tidak dibolehkan dan tidak ada di zaman Nabi. Ini adalah salah satu bentuk dari pemahaman yang mengedepankan fanatik semata dalam pemahaman. Salah satu pemahaman yang membuat orang ini merasa paling benar, merasa paling Islam, merasa paling beragama. Namun kenyataannya pada hakikatnya banyak orang sibuk beragama tapi dia lupa bertuhan. Sibuk beragama tapi lupa bertuhan. Ini yang terjadi. Dan disinilah Wali Songo saat itu membina kita, membina umat agar bukan cuma sibuk beragama tetapi lupa bertuhan. Tetapi disibukkan kita bukan cuma beragama tetapi diwajibkan untuk bertuhan. Dan orang yang bertuhan maka dia akan memandang orang lain penuh dengan kearifan, tidak menyalahkan, tidak sedikit-sedikit mengkafirkan, tidak sedikit-sedikit membid'ahkan. Dan ini yang terjadi. Dan hari ini pun masih terjadi demikian di Indonesia. Ada beberapa saudara kita atau di luar dari kita ini yang masih memberikan pemahaman bahwasanya apa yang namanya syukuran di hari ya, syukuran kayak gini nih, baca tahlil, baca maulid itu dianggap perkara yang tidak baik dan tidak benar. Itu yang terjadi. Karena apa? Mereka beranggapan Darul Islam. Tapi kita di Indonesia kita pakai namanya Darussalam karena Islam mengajarkan selamat untuk dunia maupun akhirat. Inilah hakikat daripada mensyukuri. Hikmah dari kemerdekaan ini adalah kita harus menerima perbedaan. Karena apa? Perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, yang diajarkan oleh Wali Songo saat itu sampai kepada hari ini turun kepada para alim ulama itu adalah yang ditanamkan bukan dalam sibuk beragamanya tapi bertuhan. Maksudnya apa? Dalam makalah daripada Syekh Ibnu Ruslan, beliau menyampaikan awalu wajibu wal insan ma'rifatullah bisifat. Awal kewajiban dalam beragama bagi setiap insan yaitu mengenal siapa Tuhannya yang wajib disembah dengan ilmu dan keyakinan. Jadi Al-Imam Ibnu Ruslan beliau menyampaikan bahwasanya awalu wajibu alal insan ma'rifatullah bisifat. Awal kewajiban bagi setiap insan dalam beragama yaitu mengenal siapa Tuhannya yang wajib disembah. Dan ini yang ditekankan oleh para alim ulama kita, para wali songo saat itu. Agar apa? Agar kita ini pun sibuk bertuhan. Jangan sampai tidak bertuhan. Maksudnya apa? Kenapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Awalu wajibu al-insan ma'rifatullah bisifat. Dipinta kita untuk mengenal siapa Tuhan. Jadi awal kewajiban bagi setiap insan dalam beragama mengenal siapa Tuhannya yang wajib disembah dengan ilmu dan keyakinan. Karena apa? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus mengenal siapa yang kita imani. Jadi mengenal Allah itu wajib hukumnya. Memikirkan zatnya Allah haram hukumnya.
Ini yang ditekankan oleh para alim ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena Imam Ghazali menyampaikan la tasihu ibadah, enggak sah ibadah seseorang bila ia belum mengenal siapa Tuhannya yang wajib disembah. Lalu Nabi Muhammad SAW juga bersabda, afdhalu a'mal imanu billahi wa rasulih. Amal yang paling utama itu ya beriman kepada Allah dan Rasul. Itu paling utama. Karena apa? Landasan diterimanya amal soleh adalah wajib dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sini semuanya baca maulid. Di sini saya lihat tadi baca tahlil. Berarti kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Tadi dibacakan maulid adibah. Kalau kita baca maulid adibah, saya ingat dengan tadi adik-adik kita ini. Adik kita yang yatim tadi yang mendapatkan santunan. Karena apa? Pengarang maulid adibah dia pun anak yatim. Jadi pengarang maulid adibah As-Sayyid Abdurrahman bin Ali Muhammad Ad-Dibari As-Sanbani adalah anak yatim yang dari lahir nggak pernah melihat bapaknya, karena ketika dia dalam kandungan orang tuanya meninggal. Jadi tadi pas Ustadz Irwan bacain maulid adibah. Karena apa yang lagi kita adakan malam hari ini itu tentang santunan anak yatim dan tasyakur malam kemerdekaan. Kenapa baca maulid adibah? Untuk mengambil pelajaran bahwasanya pengarang maulid tadi adalah anak yatim, yaitu Sayyid Abdurrahman bin Ali Muhammad Ad-Dibari As-Sanbani. Selanjutnya yang terakhir di sini kegiatan tiap malam apa Pak? Taklim pengajian. Malam Senin, sebulan sekali apa seminggu sekali? Seminggu sekali, masya Allah. Jadi yang namanya taklim itu luar biasa. Yang namanya ngaji itu adalah wajib hukumnya. Fardu ain, nggak bisa diwajibkan. Fardu ain itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Itu disampaikan bahwasanya orang yang bila mana ia meninggal atau menjemput maut dalam keadaan dia sedang berusaha menuntut ilmu atau menghidupkan agama Allah, maka nanti di surga itu dia punya kedudukan dengan para nabi, cuma beda 1 derajat doang. Jadi kalau bapak di sini pada ngaji itu luar biasa. Lalu orang yang ngaji, siapa yang menyegerakan meninggalkan berbagai macam urusan untuk hadir ke dalam majelis ilmu, maka Allah akan berikan keberkahan rezeki kepada dia, kemudahan urusannya baik dunia maupun akhirat. Itu di tangkiwal ya, disampaikan demikian. Lalu orang yang hadir pada majelis ilmu, walaupun cuma datang duduk diam nyender tidur ngiler, itu mendapatkan keutamaan seperti orang yang melaksanakan sholat 1000 rakaat setiap hari. Jadi orang yang senang ngaji atau gemar mengaji akan ada kemudahan-kemudahan nanti dalam hidupnya. Insya Allah. Jadi yang bisa saya sampaikan tidak banyak karena juga waktu sudah malam, kopi udah dingin, tumpeng juga udah minta dipotong. Dan juga ada Pak RW yang hadir. Alhamdulillah. Dari saya, bila ada penyampaian yang salah mohon dimaafkan, karena sekali lagi bukan menasihati atau memberikan tausiah ataupun ceramah, hanya saling mengingatkan. Mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan ini kita bisa selamat dunia maupun akhirat.
dari saya dalam penyampaian kami maafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ceramah agama atau tausiah untuk kita semua dan mengingatkan buat kita semua, semoga apa yang disampaikan kita bisa ambil hikmah dan semoga di tahun yang baru ini kita bisa hijrah lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Kami mengucapkan kepada Bapak RW, Bapak Ali Effendi dan Bapak Bagus, Bapak RT 02. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan mungkin untuk waktunya sedikit saya mohon kepada Bapak RW untuk menyampaikan sambutannya serta kata-kata tentang kemerdekaan dan sambutan yang lainnya. Mungkin itu aja. Kita waktu dan tempat kami serahkan. Allah Subhanahu Muhammad. Jangan lama-lama Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Mukarram, saya cuma tidak tahu namanya, tapi kalau mesti Ustadz Bahru, kemudian Pak Ketua RT 02, dan kebetulan dari Bali Desa saya cocok ngajak sini. Kemudian warga saya RT 04 dari Bapak, Ibu, dan juga Mas-mas, kemudian spesial Bapak Sana. Mohon maaf tadi telat ya, tapi saya juga tadi ini ya, maksudnya di sini ya saya tahu masih berlangsung, kebetulan masih berlangsung. Intinya bahwa dalam kita memperingati kemerdekaan bukan hanya untuk peringatannya, tapi di mana keseharian kita dituntut untuk semaksimal mungkin dengan kemerdekaan. Merdeka itu kan bahasanya ini ya, bahasa apa ya, kalau bahasanya itu ini bisa di awang-awang, bisa kelihatan, bisa juga enggak ya. Maksudnya kalau secara penjajahan, oke, kita sudah merdeka, namun di dalam praktek keseharian kita, yang kehidupan kita juga apakah diri kita sudah merdeka, maksudnya merdeka dari sisi ibadah kita, mungkin ya, kita sudah bisa melaksanakan dengan baik ya. Termasuk untuk diri saya yang masih dari introspeksi seperti itu. Kemudian bagaimana keseharian kita di masyarakat maupun di pekerjaan, maupun di lingkungan. Apalah artinya kita, oh ya saya bekerjanya bla 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 bla, tapi ternyata kita di lingkungan kita tidak bisa untuk bersosialisasi, misalnya kita tidak bisa untuk membangun lingkungan kita yang terkecil. Kalau cita-cita para pahlawan, cita-cita yang pejuang zaman dulu kan, kalau pejuang dulu itu kan beliau itu kan berjuang bagaimana memerdekakan dari penjajah, namun kita wajib untuk mengisinya. Dan yang namanya merdeka itu bukan hanya oh ya di tanggal 17 di bulan Agustus tahun 1945, tetapi kita dituntut untuk merdeka dari segala hal seperti kehidupan di zaman yang sekarang. Yang punya keahlian, punya pekerjaan apapun, ya silahkan bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Tetapi manakala kita ada di lingkungan yang terkecil dan yang namanya pemerintahan, ya kita juga harus bahu-membahu bersatu untuk membangun lingkungan. Itulah bagian dari salah satu kita mengisi kemerdekaan. Harapannya apa? Ketika kita bersama-sama
kita boleh punya egois, tetapi ketika kita sudah duduk bersama, kita di dalam satu lingkungan, dan itu keluarga di inilah semuanya, maksudnya diminimalkanlah untuk egois kita bersatu. Jangan beranggapan, oh ya si A ini kan pekerjaannya begini, si B pekerjaannya itu, si C seperti itu kan di pekerjaan dan seperti itu. Tapi ketika kita duduk bareng di sini kan nggak ada ya. Kita nanya, oh Pak Yamin kerjanya di mana? Padahal dekat saya dulu di Cilegon gitu. Seperti itu. Makanya ya silahkan dengan segala profesinya, dengan segala kemampuan masing-masing kan itu kan nggak mungkin namanya kita itu sama. Tetapi bagaimana dengan perbedaan ini bisa mampu untuk memerdekakan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, tentunya dari hal-hal yang kurang baik untuk ke arah yang tentunya yang lebih baik. Sebenarnya RT 4 ini kalau soal taklim tadi disinggung kota, kalau dari satu RW itu nomor 1 di sini yang paling bagus seperti itu. Artinya semua ada plus minusnya. Kita tidak perlu lah untuk melihat kekurangan ke belakang, namun yang menjadi kelebihan di MTC ini termasuk juga gotong royong. Gotong royong kalau nggak salah di sini nggak ada ini ya, untuk kerja bakti itu nggak ada denda ya. Kalau di tempatnya Pak RT bagus 50.000, di tempat saya nggak ada kerja bakti malah. Kita jadi pindah sama ya. Artinya dengan semangat seperti itu, itulah yang patut untuk kita kembangkan, untuk kita lanjutkan seperti itu. Tadi mesinnya udah siap, tempatnya ibu juga sudah ini. Sekali lagi saya mengucapkan dirgahayu untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2002. Semoga tentunya Indonesia lebih maju, dan juga RT RW 04 khususnya RW 027 lebih maju. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sambutan dari Sohibul Wilayah Ketua RW Bapak Ali Apyandi. Semoga 17-an tahun ini meriah dan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan lagi, ada yang request ya, sambutan dari sesepuh kita yaitu Bapak Tatang Wahyudi. Oh iya, udah waktunya. Jadi mari kita tutup doa, insyaallah nanti dipimpin oleh Ustadz Pipin Arifin. Untuk waktunya kami persilakan. Kabupaten Ustadz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum kita berdoa kepada Allah SWT, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk seluruh almarhumah para pejuang pahlawan Indonesia yang telah gugur di medan perang yang memerdekakan Indonesia sampai saat ini. Kita masih merdeka 17 Agustus 1945. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, menerima segala amal baiknya, memberikan kuburnya Allah di jannah, dan ditempatkan dalam surga Allah SWT. Allahumma wa kulli nabi salih ala haratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumala arwah abaina wa mahatina wa ajdadina wa ajdadina wa ahli baitina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anil karim wa'fu 'anil rahman wa'fu 'anil rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa syafa'atil
الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا باسط الظلم يا من لربي يرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء الرحمن ويا دافع البلاء الرحيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من رسل كرامه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah membaca doa dari Astagfirullah Penarikin. Dan sebelum tumpang dipotong ya Pak, yang pertama saya pribadi ingin mengumumkan mulai kemarin 1 Muharram kita di lapangan ini dalam 1 Syuro ya 1 Muharram Majelis Taklim Nurul Iman RT 04 rumahnya bertempat di lapangan, tapi tidak menutup, kita fleksibel. Kalau per jam ada yang meminta ataupun punya hajat ke rumahnya masing-masing kalau di rumah gitu ya, kita dipersilakan menghubungi saya aja atau di WA grup ya, kita punya grup Pak Japri atau hadir ke rumah ya. Maka itu saja. Yang kedua, dalam keikhlasan keridanya bapak-bapak, wabil khusus ya, ibu-ibu kan gak usah ya, bapak-bapak mohon diri semua kita ke depan sini bareng-bareng, kita foto lah, kita buat apa namanya kenang-kenangan, maksudnya kenang-kenangan nanti kalender kali ya, apa dibikin baleho yang kecil ya. Jadi momennya ini Muharram kita hijrah, semoga kedepannya lebih baik lagi dan bisa RT 04 ini Allah berikan taufik hidayah rahmat, Allah bimbing, semoga kegiatan-kegiatan yang baik-baik apabila sesuai RT 04 lainnya RT 027 lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Hari Pak, mohon keikhlasan keridanya untuk diri kita kumpul semuanya, nanti mungkin diganti perwakilan kali bacanya ya sama Pak Rifki atau Pak Ilham yang gantian. Ya, monggo Pak Sarif, Ustaz. Pak, bagus ya, ya Pak, hari-hari Pak kita nikmati kesempatan ini, semoga berkah semuanya. Ibu-ibu apa masih balik? Oh, iya. Terima kasih atas kehadirannya Bu ya, nanti yang ini nanti kita anterin ya. Yang di sini udah semua Bu ya? Ya, terima kasih Bu, mohon maaf ya, terima kasih. Tariin lagi nanti. Enggak apa-apa ya. Amanah negara ini. Yang berkorban dia. Enggak usah saya mau
Lupa saya. Topi putih. Mantai. Pak Bagus tuh, mantai dulu. Pak Bagus. Undangan. Ya, undangan. Foto itu namanya rezeki. Kalau saya potong jempol nggak pakai saya Pak Iwan apa? Iya. Pak Iwan mau itu mah. Satu, ambung mana? 2, 3. Pernah sehat tuh, udah sehat. Pernah sehat. Nah, Pipin enggak ini dulu Pak. Bintang 8. Ini bintang 8. Duduk bertiga. Masuk YouTube. Mau masuk channel, Pak. Yang mana nih? Dah. Apa Pak? Oh iya. Yang banyak dikit banget sih. Soalnya nggak banyak ngomong itu sampean gitu. Kalau yang ini masih penting. Sambalnya nggak ada yang nyelek tuh. Lecengnya nggak ada. Juga sayang Dia masuk YouTube tuh. Babe ada aku nggak Be? Ada. Di sini. Mukanya bersorot mukanya. Ini soalnya nggak ada ngambil nih. Itu dikit amat. Ayo Pak, langsung Pak. Ayo Pak. Bro, soal panitia loh, panitia sama. Tapi Rara udah 7 Pak. Saya adalah pintar
anak bodoh. Babe ada aku. Makan. Iya, Pak. Buset dah. Pada rame, Pak, di situ, Pak. Tapi dapat juga dari nganteng-nganteng. Apa dah? Iya kan? Tapi kan ada saingan lagi, Maxim lah ya. Maxim Rusia ya? Antar aja. Antar aja. Sama. Ininya ada biru. Tapi harganya itu memang dinaikin. Rencana itu next day. Apa karena hari anu ya? Enggak, besoknya enggak. Pelaksanya enggak. Kalau jam Senin 15 lagi. Ada kenaikan selain مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madana wasna. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يجيب توسلنا إليك الحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا رب بالمصطفى آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا رب بالمصطفى بلغ مقام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا بعبده مختارين من دعانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله على نعمة الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. Yang sama kami muliakan segenap para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para ajengan, para kiai, para ustadz, wabil khusus pembina dan juga pengasuh daripada Majelis Taklim Nurul Iman, yaitu akhina fillah
Al-Ustaz Ahmad Irwan Purwanto. Semoga Allah berikan kepada beliau ini keberkahan dunia akhirat. Juga yang sama kami muliakan para ustadz dan tokoh-tokoh lingkungan yang ada di tempat ini, yang duduk di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dunia akhiratnya. Juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja-remajinya semuanya, semoga niatnya, langkahnya menuju ke tempat ini tercatat sebagai amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala limpahan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mulia, Zat yang maha agung, Zat yang maha luhur, Zat yang telah menggerakkan diri kita, lahir batin kita, jasmani ruhani kita untuk hadir, datang, duduk, bermuwajahah, beristighosah, bermujahadah, berzikir bersama, bertahlil bersama, dan juga membaca maulid bersama. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal tadi kita hadir dipimpin oleh guru kita Ustaz Ahmad Irwan membaca lantunan zikir, disambung dengan baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sepekan ini, sebulan ini, bahkan setahun ini kita jarang melafazkan zikir secara utuh. Kita jarang membaca maulid. Namun alhamdulillah di tempat ini malam hari ini kita digiring untuk sama-sama berzikir, baca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dosa kita dari pagi sampai sekarang luntur. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurah kepada Sayyidul Wujud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, insan agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, insan luhur yang diluhurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad, inna arsalnaka ala khuluqin azim. Sungguh dalam pribadi Nabi Muhammad terdapat akhlak budi pekerti yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Saya diinformasikan, diundang katanya untuk memberikan sedikit omongan. Jadi bukan memberikan nasihat, karena di sini saya lihat semua orang-orang alim, orang-orang yang paham tentang agama, banyak ustadz, banyak tokoh-tokoh. Jadi ibaratnya seperti orang menabur garam di lautan. Jadi kalau saya dikatakan memberikan ceramah atau tausiah atau nasihat, tentunya bukan. Hanya sekedar saling mengingatkan bahwasanya kita ini hidup li ta'arufu, untuk saling kenal mengenal agar bisa saling mengingatkan satu sama lain. Malam hari ini kita memperingati yang pertama yaitu tentang Muharram, di mana dalam Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan. Dan dianjurkan juga di bulan Muharram ini, dan bukan hanya bulan Muharram seharusnya, tetapi kalau bisa setiap bulan, setiap pekan itu kita memberikan manfaat, berbagi rezeki untuk anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
kumpulkan kita lewat majlis Nurul Iman di RT berapa ya? RT 04 RW 27 yang dipimpin atau dibina oleh Ustadz Ahmad Irwan Purwan. Ini Pak, saya kalau melihat Ustadz Irwan begini pakai baju merah-merah, saya ingat yang lagi viral sekarang, Pak, yang bareng sama Gus Samsudin Jadab ya, lagi viral. Kalau melihat beliau ini ingat saya sama yang lagi viral Ustadz merah, yaitu pesulap merah dengan Gus Nur Samsudin Jadab, yang Masya Allah inilah pelajaran buat kita sebenarnya, pelajaran buat kita bahwasanya yang namanya agama jangan dijadikan tameng untuk kebutuhan atau kepentingan personal maupun golongan. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Muharram dan juga untuk memperingati atau tasyakuran dalam arti malam kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun 1700 Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus yang ada di luar Batang, makamnya di Masjid Luar Batang, itu beliau mengumpulkan beberapa alim wal ulama saat itu. Kurang lebih ada 11 para alim ulama berkumpul saat itu mengadakan basaun masail, yaitu untuk mencari apa yang bisa menjadi satu tongkol untuk persatuan yang ada di daerah Nusantara ini khususnya, karena kita saat itu masih dijajah oleh Belanda saat itu. Lalu dari hasil pertemuan tersebut maka terdapatlah satu keputusan bahwasanya kita harus punya tanda atau ciri bahwasanya pemersatu kita ini adalah dengan salah satu, yaitu dua warna yang Nabi Muhammad terima pusaka tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berwarna merah dan berwarna putih. Maka saat itu diumumkan oleh Habib Husain bin Abu Bakar Idrus agar mensosialisasikan yang namanya merah dan putih yang nanti kelak jadi bendera negara Republik Indonesia. Makanya kalau orang zaman dulu itu ada yang namanya kalau anak lahiran dibuatin bubur merah, bubur putih, ketan merah sama ketan putih, untuk mensosialisasikan yang namanya merah dan putih. Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang yang mengadakan basaun masail bersama dengan 11 para alim wal ulama saat itu untuk mengadakan yang namanya menemukan satu pemersatu, yaitu warna merah dan warna putih. Alhamdulillah di kemudian hari itu menjadi bendera yang ada di negara Republik Indonesia. Perjuangan para pejuang kita saat itu begitu luar biasa. Nah saat ini kita mengisinya dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, yaitu Allah berikan sudah kemerdekaan buat Indonesia, maka kita wajib mengisinya dengan cara mensyukuri apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Allah berikan Indonesia begitu luar biasa, ya, begitu luar biasa Indonesia ini. Kita lihat di luar daripada negara Indonesia, contoh Timur Tengah. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam kepulauan.
terpisah dengan lautan. Namun sampai hari ini belum pernah ada yang namanya terjadi perpecahan, perang, pertempuran saudara antara masing-masing kepulauan tersebut. Tapi di Timur Tengah, kenapa demikian bisa hancur? Padahal cuma ada 5 suku bangsa di Timur Tengah. Di Indonesia berapa suku coba? Ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada Sumatera, ada Kalimantan, banyak suku di Indonesia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Indonesia dengan apa? Tatanan yang dibentuk oleh para aulia zaman dulu. Wali Songo membentuk Indonesia ini, Nusantara ini dengan hikmah. Hingga hari ini kita bukan lagi orang yang mementingkan yang namanya apa namanya kalau dibilang itu kalau zaman sekarang. Jadi banyak orang memasukkan ajaran agama Islam itu plus budayanya, padahal bukan budayanya yang kita ambil, tapi adalah roh daripada ajaran Islam itu sendiri. Tapi di Timur Tengah mereka itu bukannya Darul Islam, mereka itu Darul Islam, tapi di Indonesia ini adalah Darussalam, negara keselamatan. Di sana Darul Islam, jadi mengedepankan Islamnya, mengedepankan ciri-ciri keislamannya, tetapi bukan akhlak luhur daripada keislaman tersebut. Namun di Indonesia, Wali Songo dan para pejuang-pejuang terdahulu membangun bangsa ini agar masuk roh Islam dalam setiap budaya yang ada, dalam setiap suku bangsa yang ada masuk ajaran Islam. Tapi di luar sana mereka mematahkan, bahkan menyalah-nyalahkan amaliyah-amaliyah yang ada dari suku-suku bangsa yang terdahulu. Hingga banyak sekarang ini orang menolak kearifan lokal. Contoh diantaranya tahlilan dianggapnya adalah perkara yang tidak dibolehkan dalam Islam. Maulidan dianggap perkara yang tidak dibolehkan dan tidak ada di zaman Nabi. Ini adalah salah satu bentuk dari pemahaman-pemahaman yang mengedepankan fanatik semata dalam pemahaman. Salah satu pemahaman yang membuat orang ini merasa paling benar, merasa paling Islam, merasa paling beragama. Namun kenyataannya pada hakikatnya banyak orang sibuk beragama tapi dia lupa bertuhan. Sibuk beragama tapi lupa bertuhan. Ini yang terjadi. Dan disinilah Wali Songo saat itu membina kita, membina umat agar bukan cuma sibuk beragama tetapi lupa bertuhan. Tetapi disibukkan kita bukan cuma beragama tetapi diwajibkan untuk bertuhan. Dan orang yang bertuhan maka dia akan memandang orang lain penuh dengan kearifan, tidak menyalahkan, tidak sedikit-sedikit mengkafirkan, tidak sedikit-sedikit membid'ahkan. Dan ini yang terjadi. Dan hari ini pun masih terjadi demikian di Indonesia. Ada beberapa saudara kita atau di luar dari kita ini yang masih memberikan pemahaman-pemahaman bahwasanya apa yang namanya syukuran 3 hari ya, syukuran kayak gini nih, baca tahlil, baca maulid itu dianggap perkara yang tidak baik dan tidak benar. Itu yang terjadi. Karena apa? Mereka beranggapan Darul Islam. Tapi kita di Indonesia kita pakai namanya Darussalam karena Islam mengajarkan selamat untuk dunia maupun akhirat. Inilah hakikat daripada mensyukuri. Hikmah dari kemerdekaan ini adalah kita harus menerima perbedaan.
Karena apa? Perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, yang diajarkan oleh Wali Songo saat itu sampai kepada hari ini turun kepada para alim ulama, itu adalah yang ditanamkan bukan dalam sibuk beragamanya, tapi bertuhan. Maksudnya apa? Dalam makalah daripada Syekh Ibnu Ruslan, beliau menyampaikan awalu wajibu wal insan ma'rifatullah bisifat. Awal kewajiban dalam beragama bagi setiap insan yaitu mengenal siapa Tuhannya yang wajib disembah dengan ilmu dan keyakinan. Jadi Al-Imam Ibnu Ruslan beliau menyampaikan bahwasanya awalu wajibu alal insan ma'rifatullah bisifat. Awal kewajiban bagi setiap insan dalam beragama yaitu mengenal siapa Tuhannya yang wajib disembah. Dan ini yang ditekankan oleh para alim ulama kita, para wali songo saat itu. Agar apa? Agar kita ini pun sibuk bertuhan. Jangan sampai tidak bertuhan. Maksudnya apa? Kenapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Awalu wajibu al insan ma'rifatullah bisifat. Dipinta kita untuk mengenal siapa Tuhan. Jadi awal kewajiban bagi setiap insan dalam beragama mengenal siapa Tuhannya yang wajib disembah dengan ilmu dan keyakinan. Karena apa? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengenal siapa yang kita imani. Jadi mengenal Allah itu wajib hukumnya. Memikirkan zatnya Allah haram hukumnya. Ini yang ditekankan oleh para alim ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena Imam Ghazali menyampaikan la tasihu ibadah, enggak sah ibadah seseorang bila ia belum mengenal siapa Tuhannya yang wajib disembah. Lalu Nabi Muhammad SAW juga bersabda, afdalu a'mal imanu billahi wa rasulihi. Amal yang paling utama itu ya beriman kepada Allah dan Rasul. Itu paling utama. Karena apa? Landasan diterimanya amal soleh adalah wajib dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sini semuanya baca maulid. Di sini saya lihat tadi baca tahlil. Berarti kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Tadi dibacakan maulid adibah. Kalau kita baca maulid adibah, saya ingat dengan tadi adik-adik kita ini. Adik kita yang yatim tadi yang mendapatkan santunan. Karena apa? Pengarang maulid adibah dia pun anak yatim. Jadi pengarang maulid adibah As-Sayyid Abdurrahman bin Ali Muhammad Ad-Dibai As-Sanbani adalah anak yatim yang dari lahir nggak pernah melihat bapaknya, karena ketika dia dalam kandungan orang tuanya meninggal. Jadi tadi pasti Ustadz Irwan bacain maulid adibah. Karena apa yang lagi kita adakan malam hari ini itu tentang santunan anak yatim dan tasyakur malam kemerdekaan. Kenapa baca maulid adibah? Untuk mengambil pelajaran bahwasanya pengarang maulid tadi adalah anak yatim, yaitu Sayyid Abdurrahman bin Ali Muhammad Ad-Dibai As-Sanbani. Selanjutnya yang terakhir di sini kegiatan tiap malam apa Pak? Taklim pengajian. Malam Senin, sebulan sekali apa seminggu sekali? Seminggu sekali, Masya Allah. Jadi yang namanya taklim itu luar biasa. Yang namanya ngaji itu adalah wajib hukumnya.
fardu ain, nggak bisa diwakili. Fardu ain itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ad-Dailami. Itu disampaikan bahwasanya orang yang bila mana ia meninggal atau menjemput maut dalam keadaan dia sedang berusaha menuntut ilmu atau menghidupkan agama Allah, maka nanti di surga itu dia punya kedudukan dengan para nabi, cuma beda 1 derajat doang. Jadi kalau bapak di sini pada ngaji itu luar biasa. Lalu orang yang ngaji, siapa yang menyegerakan meninggalkan berbagai macam urusan untuk hadir ke dalam majelis ilmu, maka Allah akan berikan keberkahan rezeki kepada dia, kemudahan urusannya baik dunia maupun akhirat. Itu di Tangkihul ya, disampaikan demikian. Lalu orang yang hadir pada majelis ilmu, walaupun cuma datang duduk diam nyender tidur ngiler, itu mendapatkan keutamaan seperti orang yang melaksanakan sholat 1000 rakaat setiap hari. Jadi orang yang senang ngaji atau gemar mengaji akan ada kemudahan-kemudahan nanti dalam hidupnya, insya Allah. Jadi yang bisa saya sampaikan tidak banyak karena juga waktu sudah malam, kopi udah dingin, tumpeng juga udah minta dipotong, dan juga ada Pak RW yang hadir. Alhamdulillah. Dari saya, bila ada penyampaian yang salah mohon dimaafkan, karena sekali lagi bukan menasihati atau memberikan tausiah ataupun ceramah, hanya saling mengingatkan. Mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan ini kita bisa selamat dunia maupun akhirat. Dari saya dalam penyampaian kami maafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah agama atau tausiah untuk kita semua dan mengingatkan buat kita semua. Semoga apa yang disampaikan kita bisa ambil hikmah, dan semoga di tahun yang baru ini kita bisa hijrah lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Kami mengucapkan kepada Bapak RW, Bapak Ali Effendi, dan Bapak Bagus, Bapak RT 02. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan mungkin untuk waktunya sedikit saya mohon kepada Bapak RW untuk menyampaikan sambutannya sepatah dua kata tentang kemerdekaan dan sambutan yang lainnya. Mungkin itu aja. Kita waktu dan tempat kami serahkan Allah Subhanahu Muhammad. Jangan lama-lama Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Mukarram, saya cuma tidak tahu namanya, tapi mesti Ustadz Bahu, kemudian Pak Ketua RT 02. Dan kebetulan dari desa saya cocok ngajak sini. Kemudian warga saya RT 04 dari Bapak, Ibu, dan juga Mas-mas, kemudian spesial Bapak Sana. Mohon maaf tadi telat ya, tapi saya juga tadi ini ya maksudnya di sini ya saya tahu masih berlangsung, kebetulan masih berlangsung. Intinya bahwa dalam kita memperingati kemerdekaan bukan hanya untuk peringatannya, tapi di mana keseharian kita dituntut untuk semaksimal mungkin dengan kemerdekaan. Merdeka itu kan bahasanya ini ya, bahasa apa ya, kalau bahasanya itu ini bisa di awang-awang, bisa kelihatan, bisa juga enggak ya.
Maksudnya kalau secara penjajahan oke kita sudah bekerja, namun di dalam praktek keseharian kita, kehidupan kita juga apakah diri kita sudah merdeka, maksudnya merdeka dari sisi ibadah kita, mungkin ya kita sudah bisa melaksanakan dengan baik ya. Termasuk untuk diri saya yang bagian dari introspeksi seperti itu. Kemudian bagaimana keseharian kita di masyarakat maupun di pekerjaan maupun di lingkungan. Apalah artinya kita oh ya saya bekerjanya bla 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 bla, tapi ternyata kita di lingkungan kita tidak bisa untuk bersosialisasi, misalnya kita tidak bisa untuk membangun lingkungan kita yang terkecil. Kalau cita-cita para pahlawan, cita-cita yang pejuang zaman dulu kan, kalau pejuang dulu itu kan beliau itu kan berjuang bagaimana memerdekakan dari penjajah, namun kita wajib untuk mengisinya. Dan yang namanya merdeka itu bukan hanya oh ya di tanggal 17 di bulan Agustus tahun 1945, tetapi kita dituntut untuk merdeka dari segala hal sendi kehidupan di zaman yang sekarang. Yang punya keahlian, punya pekerjaan apapun, ya silahkan bekerja semaksimal sebaik mungkin. Tapi manakala kita ada di lingkungan yang terkecil dan yang namanya pemerintahan, ya kita juga harus bahu-bahu bersatu untuk membangun lingkungan. Itulah bagian dari salah satu kita mengisi kemerdekaan. Harapannya apa? Ketika kita bersama-sama, kita boleh punya egois, tetapi ketika kita sudah duduk bersama, kita di dalam satu lingkungan, dan itu di inilah semuanya, maksudnya diminimalkanlah untuk egois kita bersatu. Jangan beranggapan, oh ya si A ini kan pekerjaannya begini, si B pekerjaannya itu, si C seperti itu kan di pekerjaan, dan seperti itu. Tapi ketika kita duduk bareng sini kan nggak ada ya. Kita nanya, oh Pak Yawi kerjanya di mana? Padahal dekat saya dulu di Cilegon gitu. Seperti itu. Makanya ya silahkan dengan segala perbaikannya, dengan segala kemampuan masing-masing kan itu kan nggak mungkin namanya kita itu sama. Tetapi bagaimana dengan perbedaan ini bisa mampu untuk memerdekakan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, tentunya dari hal-hal yang kurang baik untuk ke arah yang tentunya yang lebih baik. Sebenarnya RT 4 ini kalau soal taklim tadi disinggung kota, kalau dari satu RW itu nomor 1 di sini yang paling bagus seperti itu. Artinya semua ada plus minusnya. Kita tidak perlu lah untuk melihat kekurangan ke belakang, namun yang menjadi kelebihan di RT sini termasuk juga gotong royong. Gotong royong kalau nggak salah di sini nggak ada ini ya, untuk kerja bakti itu nggak ada denda ya. Kalau di tempatnya Pak RT bagus 50.000. Di tempat saya nggak ada kerja bakti malah. Kita jadi pindah saya. Sama ya. Artinya dengan semangat seperti itu, itulah yang patut untuk kita kembangkan, untuk kita lanjutkan seperti itu. Tadi mesinnya udah siap, tempatnya ibu juga sudah ini. Sekali lagi saya mengucapkan dirgahayu untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2002. Semoga tentunya Indonesia lebih maju, dan juga RT RW 04 khususnya RW 027 lebih maju. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sambutan dari Sohibul Wilayah Ketua RW Bapak Ali Apyandi. Semoga 17-an tahun ini meriah dan lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan lagi, ada yang request ya, sambutan dari sesepuh kita yaitu Bapak Tatang Wahyudi. Oh iya, udah waktunya.
Jadi mari kita tutup doa, insyaallah nanti dipimpin oleh Ustaz Titin Arifin. Untuk waktunya kami persilakan. Kabupaten Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum kita berdoa kepada Allah SWT, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk seluruh almarhumah para pejuang pahlawan Indonesia yang telah gugur di medan perang yang memerdekakan Indonesia sampai saat ini. Kita masih merdeka 17 Agustus 1945. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, menerima segala amal baiknya, memberikan kuburnya Allah di jannah dan ditempatkan dalam surga Allah SWT. Allahumma wa kulli nabi salih ala haratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnalah arwah baina ummahatina wa ajdadina wa ajdadina wa ahli baitina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anil karim wa'fu 'anil rahman wa'fu 'anil rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa syafa'atil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ya basibal dunya man abdi ya biraham wa ya dafiyal bala ya Allah wa ya dafiyal bala ya rahman wa ya dafiyal bala ya rahim. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ba'da waqtihim wa lahum. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha sulhatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha sulhatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha sulhatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana min rizqil karam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah membaca doa yang dipimpin oleh Ustaz Titin Arifin. Dan sebelum tumpangnya dipotong ya Pak, yang pertama saya pribadi ingin mengumumkan mulai kemarin 1 Muharram kita di lapangan ini dalam 1 Syura ya 1 Muharram Majelis Taklim Nurul Iman RT 04 rumahnya bertempat di lapangan, tapi tidak menutup, kita fleksibel. Kalau perjang ada yang meminta ataupun punya hajat ke rumahnya masing-masing atau di rumah itu ya, kita dipersilakan menghubungi saya aja atau di WA grup ya, kita punya grup Pak Japri atau hadir ke rumah ya. Maka kita saja. Yang kedua, mohon keikhlasan keridanya bapak-bapak, wabil khusus ya, ibu-ibu kan gak usah ya. Bapak-bapak mohon diri semua kita ke depan sini bareng-bareng, kita foto lah, kita buat apa namanya kenang-kenangan, maksudnya kenang-kenangan nanti kalender kali ya, apa dibikin baleho yang kecil ya. Jadi momennya ini Muharram kita hijrah, semoga kedepannya lebih baik lagi dan bisa RT 04 ini Allah berikan taufik hidayah rahmat, Allah bimbing, semoga kegiatan-kegiatan yang baik-baik apabila sesuai RT 04
2024 ini hari 027 lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Hari Pak, mohon keikhlasan kepadanya untuk diri kita kumpul semuanya, nanti mungkin diganti perwakilan kali fotonya ya sama Pak Rifki atau Pak Ilham yang gantian. Ya, monggo, bagus, ya Pak, hari-hari Pak, kita nikmati kesempatan ini, semoga berkah semuanya. Ibu-ibu, apa masih balik? Oh, iya. Terima kasih atas kehadirannya Bu ya. Nanti yang ini nanti kita anterin ya. Yang di sini udah semua Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf ya. Terima kasih. Tariin lagi nanti. Enggak apa-apa kayak. Amanah negara ini. Yang berkorban dia. Ya, makanya. Bagus. Bagus. Itu punya. Lupa saya. Saya udah bisa topi putih. Mantai. Pak Bagus tuh, mantai dulu. Pak Bagus. Undangan. Ya, undangan. Foto namanya rezeki. Kalau saya potong jempol kata kisahnya Pak Iwan apa? Iya. Pak Iwan Imo itu mah. Satu, yang orang Ambon mana? 2, 3. Pernah sehat tuh, sudah sehat. Alasan MD ya. Pernah sehat. Pipin ini dulu Pak. Bintang 8. Ini bintang 8. Pak, duduk bertiga. Masuk YouTube. Mau masuk channel Pak. Yang mana nih? Dah. Apa Pak? Oh iya. Yang banyak dikit banget sih. Soalnya nggak banyak ngomong itu sampean gitu. Kalau yang ini masih penting. Ada tuh. Kalau Iwan foto. Ini Pak itu satu dulu. Ikutan aja lu. Satu. Pak Tatang. Gitu peci hitam dan peci. Pak, semuanya Pak. Ya, Pak. Iya, ini belum. Ini kan orang-orang sebelah. Sambalnya nggak ada yang nyelek tuh. Udah, Pak. Belum, Pak. Lecengnya nggak ada. Satu juga. Nanti hitung lagi. Ada juga sayang tiga sayang adik sebelah. Tiga kege.
masuk YouTube tuh. Babe ada aku nggak be? Ada. Di sini. Mukanya nih, bersorot mukanya. Ini sekarang ada ngambil nih. Itu dikit amat. Ayo Pak, langsung Pak. Ayo Pak. Bro, soal panitia lah, panitia sama. Tapi kira udah 7 Pak. Saya adalah tinggal anak bodoh. Babe ada aku. Iya Pak. Buset dah. Pada rame Pak di situ Pak. Tapi dapat juga dari nganter-nganter. Apa dah? Iya kan? Tapi kan ada saingan lagi, Maxim lahir. Maxim Rusia ya? Antar aja. Ininya pakai biru. Tapi harganya kita memang dinaikin. Rencana next day. Apa karena hari anu ya? Enggak, besoknya enggak. Pelaksanya enggak. Kalau jam Senin 15 lagi. Ada kenaikan selain itu.